Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ada masalah di mobil gua, yaitu di radiatornya, dimana di sini radiator di bagian siripnya ini ya, di bagian apa nih, front head ya namanya, itu ada kebocoran dari air radiatornya yang kebuka. Jadi pas gua cek lama-lama kok airnya ini habis gitu dari wadah radiatornya, kok habis gitu. Lama kelamaan gue isi habis, ternyata ada kebocoran di sini ketika mobil panas. Mungkin ya ini rusak di bagian kepalanya nih ya, kepala radiator, namanya apa itu gue agak lupa. Sebenarnya bisa ganti itu aja sih, cuman takutnya pas diganti masih bermasalah. Jadi gue coba untuk order dari toko online di sini. Gue beli di Tokped ya, dengan radiator yang baru dengan spek yang sama. Oke, langsung aja kita ganti radiatornya. Dimana di sini kita buka, di situ kelihatan ya kalau karat dari airnya udah mulai banyak. Dan langkah pertama itu kita buka untuk bagian bawah ya, penutup bagian bawah. Jadi kita buang dulu air sisa-sisa lamanya. Nah di sini gua tuh pakai air biasa ya, air keran biasa ya. Jadi emang kalau pakai air keran itu cepet banget karatnya tuh. Kalau nggak rajin-rajin di flushing gitu, dibersihin atau dikuras. Karena gue juga udah terlalu lama nggak cek, ternyata memang karat-karat itu yang bikin bocor. Nah itu buat pelajaran buat kalian. Nah ini kita buka juga untuk selang angin ya biasa namanya ya. Itu selang angin kita buka biar proses pembuangan dari bawahnya tuh kedorong lah dari atas. Nah ini udah mau habis airnya, dan bisa kalian lihat di situ karatnya dari air radiatornya tuh, bikin karat di situ. Ini bukan tutupnya ternyata yang bermasalah ya, ternyata memang bagian situ yang udah mulai ini. Nah langkah selanjutnya itu kita buka untuk bagian kipas yang nempel di radiator ya, kipas AC ya biasanya. Jadi ada 2 baut, itu pakai kunci 11 atau 12 ya, 11 kayaknya. Kita buka untuk bautnya ada 2. Jadi pengunci untuk kipas ada di sebelah kiri dan kanannya. Selanjutnya kita buka di sisi sebelahnya. Oke. Oke, ini selanjutnya kalau udah kebuka semua bautnya, kita angkat aja, karena itu kan untuk bagian pengunci bawahnya cuman kayak kenok gitu aja. Cuman karena susah, jadi kita buka dulu untuk pengunci selang yang di atas nih untuk radiatornya. Kita pakai tang, biasanya kita buka pakai tang dan kita kendorin gitu. Kita kendorin dan dorong ke dalam untuk membukanya. Ini agak-agak, kalau nggak tahu celahnya emang agak-agak susah. Ini gue baru pertama kali buka, jadi emang harus jadi bagian kayak tang itu dijepit, dia ngelebar tuh, dan sambil kita dorong masuk ke dalam ya. Nah jadi kalau udah kebuka untuk penguncinya, kita tinggal dorong aja selangnya, kita buka. Nah, sambil diputar gini aja biar makin mudah ngebukanya. Oke, nah ini udah kebuka, dan bisa kalian lihat tuh untuk karat dari air yang radiator yang lama udah bener-bener gila tuh, seperti ampas kopi ya. Bisa kalian lihat di situ karat dari airnya. Itu gue bersihin aja untuk bagian yang bisa, yang nggak bisa nanti ya bisa dilakukan selanjutnya lah, maintenance selanjutnya. Yang penting ini dibersihkan untuk yang kelihatan dulu aja. Oke, kalau udah dibersihkan, selanjutnya itu kita bisa lanjut buka buka kipasnya gitu ya. Ada juga untuk yang di bagian bawah itu selang juga, kita buka. Nah ini emang agak susah untuk cara bukanya, bisa lewat atas, cuman kalau emang susah
bisa kalian buka dari bawah, jadi dari kolong ya. Oke, kalau memang selang bagian bawah sudah selesai, udah kebuka, itu nanti kalian tinggal buka aja di bagian kipasnya, kalian pinggirin dulu, lalu kalian buka untuk pengunci radiatornya. Nah, di situ ada 2 juga, dan kalau nggak salah itu pakai kunci 12 atau 11 gitu. Nah, lebih mudah kalau kalian pakai kunci letter T begini ya, jadi nggak bikin bautnya selek, dan pastikan baut-bautnya jangan sampai hilang. Kalau semua baut atau penguncinya sudah selesai, langkah selanjutnya itu kalian buka untuk selang yang menuju ke tabung tampungan radiator ya, selang ini dengan cara diputar tadi, lalu udah langsung diangkat aja, karena bagian bawahnya cuma pengunci di lubang aja. Nah, ini untuk radiator yang baru aja gue beli, dia dengan tipe yang sama, dengan mereknya di sini Daihatsu, cuman bisa juga dipakai untuk Toyota ya, karena Xenia sama Avanza sama untuk part-partnya atau mesin-mesinnya. Oke, kurang lebih ini packingannya aman karena dibungkus dengan bubble wrap, jadi dari Jakarta ke Lampung aman kondisinya. Dan kalau bisa kalian lihat di situ nggak ada beda, sama aja untuk kualitasnya, sama-sama terbuat untuk bagian atasnya itu dari plastik, dan mereknya di sini merek Denso ya. Nah, jadi untuk kualitas gue rasa nggak beda, sama aja. Jadi bisa langsung kita pasang dengan cara tinggal di plug and play aja. Oke, nanti langsung kita pasang untuk yang, nah di situ untuk tanggal produksinya atau ya 3 Februari, masih barangnya masih baru banget ya. Oke, pastikan untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya. Untuk letak atau posisinya dipastikan harus sama, dan di bagian pengunci bawahnya itu harus dimasukkan ke lubang di bagian bawah mesinnya dengan yang sama ya. Dan untuk lubang yang di samping itu untuk kipas, untuk kuncian kipas. Oke, jadi harus dipasin supaya nggak terjadi hal yang nggak diinginkan ya, jadi harus kuat banget gitu pengunciannya. Oke, kalau untuk radiator sudah masuk ke lubang yang pas penguncinya, selanjutnya untuk bagian kipas juga langsung kita masukkan di dudukan yang ada di radiatornya. Di lubang itu harus pas juga supaya pengunciannya maksimal, jadi harus diletakkan di tempatnya dengan pas juga. Oke, kalau untuk penguncian bawahnya sudah pas, sudah kuat, jadi tinggal kita pasang baut dari kipas ke radiatornya ya. Jadi kalau udah tertempel gini, tinggal kita baut untuk pengunci kipas dan radiatornya dulu untuk pertama. Oke, menggunakan obeng nomor 11 atau 12 ya. Oke, tinggal dikencangkan saja. Oke, kalau semua bautnya udah dikencengin, kita tinggal kencengin baut yang untuk pengunci ke bodi mobil ya, ke sasis mobil. Jadi ada 2, dan kanan dan kiri juga. Ini kalau nggak salah pakai kunci 12 juga. Jadi bisa kalian kencengin dulu semua part-partnya kembali ke posisi semulanya. Jadi kalian ingetin cara buka dan cara pasangnya juga gitu. Selanjutnya yang terakhir tuh pasang selang untuk ke tampungan ini ya, tampungan air radiator yang ditabung. Oke, kalau di situ udah dipasangnya sambil diputar ya. Selanjutnya kita pasang untuk selang yang bagian atas. Masih sama cara kencenginnya atau kendorinnya, kita pakai tang dan kita tarik ke luar ya. Oke, kurang lebih kayak gitu cara bukanya, cara kencenginnya. Dan selanjutnya untuk selang yang bagian bawah juga jangan lupa untuk dikencengin lagi. Oke, pakai tang juga, masih sama cara kencenginnya kayak di atas. Nah, selanjutnya kalau udah semua baru kita isi air radiatornya lagi.
Tapi sebelumnya kita buka untuk bagian penutup atau bagian anginnya di sini. Jadi ini kita wadahin ya biar nggak tumpah kemana-mana. Dan juga untuk air radiatornya yang bagus nanti nggak kebuang juga. Jadi kan lumayan tuh untuk tampungan juga, nggak ngebuang-buang air radiator. Nah di sini gue pakai corong bekas aqua aja biar nggak tumpahan gitu. Oke, kalian isi perlahan sampai benar-benar dia keisi full semua. Nanti di bagian angin itu, nah di situ nanti dia bakal ngeluarin sisa-sisa airnya atau sisa air yang lama sampai dia kelihatan untuk air radiator yang hijau ya. Pokoknya nanti dia bakal keluar untuk airnya. Oke, terus aja diisi sampai benar-benar penuh ya. Biasanya untuk mobil Avanza ini satu jerigen gini cukup, bakal sisa dikit lah kayaknya. Nah kalau udah sampai keluar begitu air putihnya atau air bekas yang lamanya udah hilang, nah kita wadahin aja. Jadi untuk airnya radiator nggak kebuang. Terus kita isi sampai dia udah bener-bener full ya, di situ kelihatannya udah full. Kalau udah langsung kita tutup lagi untuk bagian anginnya ya. Oke, kalau memang bagian angin ini juga udah kita tutup, udah kita kencengin, kita pastikan udah kenceng atas bawah semuanya. Nah tinggal kita lihat untuk bagian atas ini apakah udah benar-benar sudah benar-benar full. Kita isi aja sampai dia benar-benar full. Oke, kalau dirasa udah full kita sambil hidupin mobilnya ya. Nanti dia bakal berkurang dan bisa kalian isi lagi sampai benar-benar full lagi. Sambil mobilnya kalian bisa gas-gas dikit. Nanti itu bakal keluar gelembung-gelembung. Itu nandain kalau mobil kalian tuh masih di radiatornya masih banyak angin tersimpan. Jadi kalian gas-gas dikit, kalian isi lagi sampai benar-benar nggak ada gelembung udara lagi. Jadi sambil kalian gas dikit, itu biasanya keluar gelembung-gelembung kecil atau gelembung besar. Kalau gelembung besar berarti masih banyak angin yang tersimpan gitu. Jadi kalau berkurang lagi kalian isi lagi sampai benar-benar nggak ada udara yang tersisa di dalam radiator. Jadi benar-benar diisi sampai dia permukaannya tuh nggak keluar gelembung lagi. Jadi bisa kalian fullin terus sambil kalian hidupin. Setelah memang udah dirasa udah gelembungnya udah mulai berkurang, bisa sambil kalian cek juga untuk bagian di dalamnya apakah terjadi overheat atau enggak di indikator di dalam. Nah itu kan gelembung-gelembungnya bisa kalian lihat tuh, itu udah mulai tinggal dikit ya gelembung-gelembungnya. Bisa sambil kalian gas tipis-tipis. Nah ini bisa kalian cek juga indikatornya apakah overheat. Dan ini biarin aja mesinnya hidup sampai 2 kali kipas hidup ya. Itu nandain kalau kipas itu aman dan gelembungnya udah nggak ada, kipas aman, berarti itu pemasangan kalian udah bener. Oke, jadi sambil digas terus dan dipastiin kalau udah nggak ada lagi gelembung udara ya, jadi bener-bener rata posisi air radiatornya. Kalau udah tinggal kalian tutup semuanya, pastikan udah kenceng dan jangan lupa untuk isi bagian tabungnya sampai batas full ya. Kalau memang udah dirasa udah kipasnya juga udah hidup 2 kali dan aman, nggak ada overhead, berarti pemasangan udah bener. Dan cukup sekian gitu yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.